maka al-asluh baqa'u ma kana ala ma kana. Hukumnya kembali pada hukum yang asal, yaitu berarti para habaib adalah dzurriyyah Rasul. Ya. Kita ikuti pendapat yang menyatakan bahwa para habaib adalah dzurriyyah Rasul. NU, PBNU, NU Pusat juga menyatakan demikian. Udah, ini ada apa yang dulu? Bagaimana Kiai menyikapi berita pemalsuan nasab habaib yang dipelopori Kiai Imaduddin? Yaitu salah satu pendapat ya. Salah satu pendapat, maka tugas kita adalah kalau masih berupa pendapat yang masih belum tingkat qat'i, masih berupa dhonni, maka ada kaidah fikih yang menyatakan al-asluh baqa'u ma kana ala ma kana. Selagi sifatnya masih dhonni, maka mengikuti yang sudah ada, yang asal. Berarti bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah dari Rasulullah. Begitu. Kecuali kalau ada yang qat'i, selagi masih berupa dhonni, atau ada dua pendapat, satunya kata Kiai Imad itu menyatakan seperti itu, putus nasabnya, satunya lagi ada kitab yang lain menyatakan sambung nasabnya, berarti masih ada keraguan begitu, maka al-asluh baqa'u ma kana ala ma kana. Hukumnya kembali pada hukum yang asal, yaitu berarti para habaib adalah dzurriyyah Rasul. Ya. Kita ikuti pendapat yang menyatakan bahwa para habaib adalah dzurriyyah Rasul. NU, PBNU, NU Pusat juga menyatakan demikian. Yang kedua, bagaimana pendapat Kiai jika seandainya ada santri Al-Khairat, baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi alumni, yang ikut pendapat Kiai Imad dan menjelek-jelekkan habaib. Mengingat Al-Khairat sangat hormat kepada habaib. Apapun bentuknya, kalau menjelek-jelekkan itu tidak bagus. Jadi kalau santri Al-Khairat hendaknya kalau memang mau mengikuti pendapat siapa? Kiai Imad, maka ikuti dengan cara yang santun. Ya. Dengan membaca karya beliau. Apa sebabnya karya? Jadi bukan harus mengikuti berbeda itu boleh, tapi berbeda secara ilmiah. Itu. Jadi prinsip di Al-Khairat, memiliki perbedaan pendapat atas dua pendapat yang sama-sama ilmiahnya, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai melepaskan diri dari kesopanan dan kesantunan. Kepada siapapun, apalagi kepada para habaib. Nah itu prinsipnya. Almarhum sendiri, Kiai Suhud, itu sangat hormat kepada para habaib. Kita juga keturunannya. Akan tetapi kita juga memuliakan habaib, tapi bukan berarti kemudian mengikuti semua perbuatan habaib. Tidak. Jadi memuliakan bukan berarti mengikuti ya, beda. Yang perbuatan habaib yang baik-baik kita ikuti, yang tidak baik tidak kita ikuti. Kiai Suhud sendiri dulu beberapa kali memarahi sebab habaib ada yang datang ke sini dalam keadaan mabuk. Sama Kiai Suhud dimarahi, ditegur. Nah, jadi tapi ditegur dalam rangka bukan karena benci, tapi karena termasuk dalam rangka memuliakan itu. Termasuk ada Habib Ali Al-Habsyi, seorang habib garis keras yang terlibat rencana pengeboman di Bali, tapi nggak berhasil karena bomnya meledak di dalam bis di Banyuwangi. Habib Ali Al-Habsyi ini pernah ditahan di Malang, penjara Malang Lowawaru. Pernah datang ke sini, Habib Ali itu, Al-Habsyi, orangnya buta. Berpidato di tempat tamu di sini, meminta speaker, meminta mic, dikasih sama Abah. Santri-santri semua dipanggil untuk mendengarkan ceramahnya. Ternyata ceramah beliau mengajak memberontak kepada negara.
Nah, memberontak pada negara itu bertentangan dengan sikap Kiai Suhud yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsipnya apa? Taat kepada ulil amri. Maka apa langkah Kiai Suhud? Mic-nya langsung dimatikan pada saat itu. Speakernya dimatikan. Nah, jadi hormat kepada habaib bukan berarti kemudian kita mengikuti semua perbuatan habaib. Enggak. Tapi juga memilih. Tapi memilihnya itu tetap dalam rangka bukan berarti menghina atau merendahkan. Ya. Jadi ada memuliakan sebagai dzurriyah, tapi dalam segi amaliyah itu tetap kita berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah dan madzhabul arba'ah, bukan kepada habaib. Gitu ya. Harap dibedakan ini. Jadi kita memuliakan habaib sebagai dzurriyah Rasul, tapi bukan berarti kita mengikuti semua perilakunya. Tidak. Karena perilaku kita itu sudah ada yang yang membimbing, yaitu Al-Quran, hadis, dan melalui bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Madzhab 4 dan Imam Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Namun memang ada sebagian habaib ini yang perilakunya kurang baik, itu kemudian membuat sebagian orang menjadi emosi. Nah ini bagi santri-santri al-khairat itu harus menjaga emosi itu. Jangan sampai kita bersikap di luar adab santri. Berbeda pun kita tetap menjaga adab. Sebagaimana Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya sendiri, Imam Malik, dalam masalah anjing contohnya. Berbeda, tapi tanpa Imam Syafi'i kemudian menghina Imam Malik, enggak. Ya berbeda aja. Menurut saya, anjing itu najis, udah gitu aja. Enggak ditambah dengan guru saya itu salah itu, enggak. Itu kan namanya sudah menyakiti kalau begitu. Berbeda aja. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Pendiri madhab Hambali. Ahmad bin Hanbal berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi juga tidak ada saling menghina. Nah, gitu. Jadi berbeda itu boleh. Asalkan ilmiah. Tetapi tidak harus menghina yang berbeda dengan kita. Itu prinsipnya. Ya. Asalkan ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Ada rujukan kitabnya. Jadi yang katakanlah seperti contohnya Imam Malik. Ikut Imam Malik dalam masalah anjing tidak najis karena ada kitab ini di mazhab Maliki. Yang satunya ikut mazhab Syafi'i dengan mengikuti kitab-kitab mazhab Syafi'i. Itu namanya ilmiah. Nah, kalau sudah ilmiah nggak perlu ditambah dengan kata-kata yang menghina kepada yang berbeda. Itu namanya adab. Ya. Itu dulu. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share setiap video yang ada dalam channel SSC Suara Santri channel. Semoga semuanya